Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Setelah live kemarin, gue iseng-iseng nyari informasi tentang Overlord Mask for the Dead dan gue baru tahu kalau di versi Jepang ternyata Victim sudah rilis dengan memperlihatkan seperti apa skillnya. Gue mau ngasih tahu di awal video kalau semua informasi yang berasal dari Mask for the Dead belum tentu canon dengan cerita utama, jadi jangan gunakan video ini sebagai patokan. Di dalam Mask for the Dead, setiap karakter punya skill terkuat yang kalau digunakan akan memunculkan animasi dengan sebutan Overdrive Skills. Nah, gue nemu video di channel official Mask for the Dead yang memperlihatkan trailer dan overdrive skillnya Victim. So, sebagai awalan dari video ini, gue mau lu nonton dulu trailer gameplay dari Victim, lalu setelah itu bakal gue breakdown satu persatu. Ini dia videonya.実は今回ご登場されるビクティム様、何やら皆様の見たことのないスキルがあるとかないとかあるとか、その目でお確かめくださいなのです。 Di awal video, kita diperdengarkan suara seperti detak jantung dengan warna kedap-kedip. Scene ini ingin ngasih tahu kita kalau Victim bukanlah otak yang melayang, melainkan janin atau embrio yang melayang. Makanya di dalam kepala Victim terdengar suara jantung. Setelah itu, kita diperlihatkan wujud utuh dari Victim dengan suara lonceng gereja dan lingkaran terang di atas kepala, serta adanya efek cahaya dari bagian atas tubuhnya. Ini adalah scene yang ingin memberitahu kita tentang ras yang dimiliki Victim. Karena ras Victim adalah angel atau malaikat, makanya di atas kepalanya terdapat angel halo. Suara lonceng dan efek cahaya juga semakin mempertegas kesan kalau Victim benar-benar seorang malaikat. Lalu kalau kalian lihat di bagian bawah, itu adalah tulisan nama dengan julukan. Namanya adalah Victim dengan julukan Sacrificial Embryo yang berarti janin pengorbanan. Sekarang kita masuk ke bagian skillnya. Kita mulai dari kata-kata yang diucapkan Victim. Kurang lebih, apa yang Victim ucapkan di sini adalah kalimat yang mirip dengan dialognya di Season 2 Overlord, yaitu, "Penguasa lantai 8 Victim, aku dilahirkan memang untuk mati, karena hidupku ini hanya untuk para Supreme Being." Dari apa yang Victim katakan di sini, ini sudah jelas merupakan kalimat yang seperti memberi pertanda kalau dia sedang mengorbankan diri. Kalau kalian baca deskripsinya, skill ini disebut Loyalty to Die atau kesetiaan untuk mati, dengan deskripsi skill sebagai berikut. Membuat seluruh musuh terkena paralyzed dan petrified hingga menyebabkan pertahanan musuh berkurang, lalu kemudian memaksa dirinya untuk mati. Dulu topik ini sempat jadi pertanyaan gua, bagaimana caranya untuk memicu skillnya Victim? Apakah dengan cara memancing musuh untuk membunuh dirinya? Atau meminta teman untuk membunuh dirinya? Atau jangan-jangan dia sendiri yang menggunakan skill untuk mengorbankan dirinya? Kalau berdasarkan deskripsi di dalam game Mask for the Dead ini, hampir bisa dipastikan kalau skill Victim terpicu dengan cara menggunakan skill tertentu untuk mengorbankan dirinya. Tapi, kalau kalian baca di volume 4, Ainz ngomong kalau terjadi sesuatu dia harus membunuh Victim agar musuh tidak dapat kabur. Nah, kalau gue coba hubungkan, kalimat harus membunuh Victim di sini sepertinya bukan berarti Ainz bakal ngebunuh Victim demi mengaktifkan skillnya, tapi dia bakal menyuruh Victim untuk bunuh diri demi mencegah musuh untuk tidak kabur. Oleh karena itu, Ainz ngomong kalau mungkin saja Victim akan dibunuh jika sesuatu terjadi. Satu hal lagi tentang suara, kalau kalian perhatikan suaranya Victim, bakal terdengar ada dua suara yang ngomong secara bersamaan. Nah, itu adalah contoh bahasa malaikat yang disebut Enochian. Kalau di novel, kalimat Victim dibuat terbalik sebagai pertanda kalau dia sedang ngomong dalam bahasa malaikat. Nah, kalau di game dan anime, suara Victim dibuat ganda ketika sedang berbicara. Sekarang kita masuk ke saat dimana Victim mengorbankan dirinya. Jujur gue sih nggak tahu ya, sihir macam apa yang lingkaran sihirnya berwarna kuning. Jadi untuk saat ini, gue belum bisa menebak ini sihir apa dan tier berapa. Kalau melihat betapa luasnya lingkaran sihir ini, bisa dibilang kalau ini adalah skill area dengan jarak jangkauan super duper luas. Lalu, ketika Victim berkata kalau hidupnya hanya untuk para Supreme Being, semua lingkaran itu perlahan-lahan mulai berubah warna menjadi merah, dan dari lingkaran itu terdapat cairan yang jatuh dalam jumlah yang sangat banyak yang mungkin saja adalah darah. Nah, karena pada dasarnya skill Victim bukan digunakan untuk menyerang tapi memberikan debuff, makanya musuh yang menjadi target dalam video ini tidak terkena damage sama sekali. Setelah video trailer Victim selesai, kita bakal mendengar beberapa kalimat dari Slameko yang mencoba mendeskripsikan Victim.
Kurang lebih dia ngomong kalau skill victim sangat menakutkan, dan dia mengumumkan kepada penonton kalau kita baru saja melihat skill victim yang belum pernah diperlihatkan sebelumnya. Karena Slime Echo ngomong kalau skill victim menakutkan, ini sudah memastikan kalau cairan merah yang tumpah adalah darah. Lalu, seperti yang sudah sering gua bilang, skill victim belum pernah dijelaskan atau diperlihatkan sebelumnya. Makanya di sini Slime Echo ngomong kalau ini adalah skill yang belum pernah diperlihatkan. Nah, sama seperti penjelasan Zesi kemarin, gua bakal sekalian bacakan deskripsi victim yang ada di Game Mask for the Dead. Karena di sini gua pakai Google Translate untuk ngubah bahasa dari Jepang ke Inggris, jadi bakalan ada banyak kalimat yang rada aneh, so maklumi aja. Nama karakternya adalah Victim. Victim adalah penjaga lantai 8 makam besar Nazarick. Dia terlihat seperti embrio dibandingkan janin. Dia memiliki ekor dengan tubuh berwarna pink cerah. Di atas kepalanya terdapat cincin layaknya malaikat dengan sayap di belakang tubuhnya yang seperti sudah berguguran. Dia adalah sosok yang biasanya kita sebut aneh. Dia ngomong dengan bahasa malaikat Enochian yang membuat Momonga merasa kalau victim seperti sedang ngomong sesuatu yang lain. Ini yang gua maksud tadi, yaitu seperti ada dua suara ketika victim sedang ngomong. Meskipun victim adalah guardian dengan kasta tertinggi, dia sebenarnya bukanlah makhluk dengan level 100, bahkan levelnya belum pernah turun ketika sampai di dunia ini. Ada sebuah alasan yang ngebuat dia dipercayai untuk menjaga lantai 8, lantai yang disebut sebagai garis pertahanan terakhir Nazarick, tepat berada sebelum lantai 9, tempatnya para Saprimbing tinggal. Buat yang belum tahu, kalau berdasarkan karakter sheet-nya, kemungkinan levelnya victim adalah 35. Dia adalah satu-satunya floor guardian yang bukan level 100. Awalnya gue mikir, kalau skill victim terpicu dengan cara membuat dirinya terbunuh, artinya dia sengaja dibuat berlevel rendah agar gampang untuk dibunuh. Tapi, kalau memang skill victim terpicu dengan menggunakan skillnya untuk mengorbankan diri, artinya dia sengaja dibuat berlevel rendah agar bisa dihidupkan lagi tanpa perlu membayar gold Yggdrasil yang terlalu mahal. Karena kita tahu untuk menghidupkan Shelter yang adalah NPC level 100 membutuhkan 500 juta gold Yggdrasil. Dan juga, karena tujuan karakter ini hanya untuk mati, sangat masuk akal kenapa karakter ini dibuat berlevel rendah. Kita lanjut lagi ke deskripsi. Sebuah skill sangat kuat akan aktif ketika victim mati. Victim merasa kalau dirinya diciptakan hanya untuk mati dan yakin kalau tidak ada kesenangan yang lebih tinggi dibandingkan mati demi para Saprimbing. Akan tetapi, Momonga tetap merasa tidak nyaman karena victim sudah dianggap sebagai anak sendiri dan dia adalah salah satu NPC yang ditinggalkan teman-temannya. Hanya saja, jika memang diperlukan, victim memang tetap harus mati. Di Blu-ray Special 1, kita diberitahu kalau victim adalah NPC terbaik jika digunakan untuk menahan musuh. Kalau di volume 4, Ainz ngomong kalau skill victim akan berguna untuk mencegah musuh kabur. Nah, dari dua informasi ini, orang-orang pun berkesimpulan kalau victim akan memberikan debuff super kuat kepada musuh ketika dirinya mati. Debuff macam apa yang diberikan, untuk saat ini belum pernah dijelaskan secara spesifik, tapi setidaknya, dia bisa menahan musuh agar tidak dapat kabur. Ini yang menjelaskan kenapa skill victim di Game Mask for the Dead sangat berfokus ke memberikan status negatif yang sangat masif kepada musuh. Lu bayangkan, sudah kena paralyze, kena petrified, defense musuh juga berkurang. Lanjut, di lantai 8, selain victim, terdapat juga sosok yang hanya bisa dikalahkan dengan membawa world class item, yaitu individu terkuat Nazarick, dan juga area guardian yang menjaga Sakura Sanctuary. Dua sosok yang dimaksud di sini sudah pasti adalah Rubedo dan juga Aureole Omega. Ainz pernah ngomong kalau Rubedo tetap bisa dikalahkan jika musuh membawa world class item. Dan terakhir, victim adalah penjaga lantai 8, lantai terkuat jika dibandingkan dengan lantai lain, dan ini adalah lantai yang sangat mengerikan. So, itu tadi deskripsi victim yang ada di dalam Game Mask for the Dead. Dari yang gua baca, sama sekali tidak ada informasi baru yang bisa kita ambil karena semua yang dijelaskan di sini sudah ada di dalam novel. Informasi baru yang bisa kita ambil hanyalah animasi skillnya victim yang seperti memberi kesan kalau dia menggunakan skillnya untuk mengorbankan dirinya. Tapi ingat, selama belum terkonfirmasi di dalam novel, bisa saja informasi dari Mask for the Dead tidaklah akurat. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria, ada dari Zingyun Shell. Shell cantik, makasih, hehe. Numpang promo yang main game Utopia Origin sapa aku di game ya. Server 702, tuh. Yang main Utopia Origin, diajak tuh. Ada dari Goku Jawa. Sudah lama ini baru kelihatan lagi. Bang, rekomendasi anime yang mirip kayak Barakamon. Barakamon ya, yang bagus dari Barakamon kan karena dia dirawat anak kecil. Nah, anime yang paling ngena di kepala gua kalau soal rawat anak kecil itu Usagi Drop. Tapi ada juga Somali Tomori dan Minamike. Ada dari Tuyul Halal lagi.
mau memverifikasi kalau ini uang beneran halal. Alhamdulillah, akhirnya terjawab sudah satu misteri di dunia ini, kenapa bisa ada tuyul halal. Ada dari tuyul halal lagi-lagi. Sekalian nanya novel atau like novel yang genre Kingdom, ada nggak bang? Gua rada kurang tahu bro kalau beginian, sorry. Ada dari nggak punya duit buat membership, nyawer aja bang, channel lu bagus bang. Yang suka jelek-jelekin biar dijawab abang tanpa jadi membership atau donasi. Makasih banyak bro. Ada dari Uil Nimekun, Sensei tolong bahas detail kecil real life. Gue tampung dulu ya. Ada dari Shino290798. Sensei, bikin konten lagi tentang Made in Abyss dong, atau paling nggak bahas detail kecil movie-nya, arigato. Gue usahakan bro, bakal gue buat dalam waktu dekat. Dan terakhir ada dari Yoyok Alter, semangat ngonten bang, siap. So, itu tadi dari Saweria. Makasih semua yang sudah setia donasi dan juga makasih buat yang gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye. Suara gua rada habis nih. 2 hari berturut-turut gua nge-live loh. Kemarin 1 jam nge-live di Instagram. Tadi sore nge-live 2 jam di YouTube. Ternyata capek juga ya kalau nge-live.